Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu kelas 5 SD IT Al-Izzah yang solih dan solihah? Semoga kalian di sana senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah kalian sudah naik ke kelas 5 SD. Semoga dengan naiknya kelas kalian semakin semangat belajarnya ya. Dan alhamdulillah hari ini berjumpa lagi bersama Bu Fitria dalam pelajaran tematik. Untuk hari ini, muatan atau pelajaran yang akan Ibu sampaikan yaitu pelajaran IPA mengenai organ gerak pada manusia dan hewan. Baik, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Baik, kita akan masuk ke materinya. Silakan disimak dengan baik ya. Berikut ada gambar seorang anak sedang berbincang dengan seorang bapak di sebuah tempat atau di peternakan hewan. Nah, hewannya yang terdapat di kandang yaitu kelinci. Apa yang mereka bicarakan? Jadi, anak tersebut menanyakan, "Pak, kelinci-kelinci itu lucu ya, bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Mengapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya?" Tanya si anak. Kemudian bapaknya menjawab, "Benar, kelinci bergerak karena didukung oleh organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia." Nah, untuk lebih jelasnya silakan kalian dengarkan penjelasan berikutnya ya. Hewan dan manusia adalah makhluk hidup. Nah, salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Bergerak adalah atau gerak secara umum dapat diartikan berpindah tempat atau berubah posisi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Cara bergerak hewan itu bermacam-macam. Contohnya ada burung, bisa berpindah tempat dengan cara terbang di udara menggunakan sayapnya. Kemudian ada ikan, bergerak dengan berenang di air sambil menggerakkan sirip dan ekornya. Kemudian kucing bisa berjalan, bisa berlari, melompat dengan cara menggunakan keempat kakinya. Nah, sayap, sirip, ekor, dan kaki itu adalah organ-organ gerak pada hewan. Sementara kalau manusia, organ geraknya ada 2 tangan dan 2 kakinya. Untuk apa saja? Kita bisa pergunakan tangan dan kaki kita. Kalau tangan bisa untuk menggali, bisa untuk memegang, ya. Kemudian kaki bisa untuk meloncat, berjalan, dan lain sebagainya. Nah, pada dasarnya ada kesamaan antara organ gerak hewan dan organ gerak manusia. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Nah, sistem gerak manusia adalah
tulang dan otot. Nah, tulang disebut sebagai alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak sendiri. Ya, jadi kalau tidak ada yang membantu untuk menggerakkannya, maka dia tidak bisa bergerak. Makanya disebut sebagai alat gerak pasif. Kemudian kalau otot disebut sebagai alat gerak aktif. Kenapa? Karena dapat menggerakkan tulang. Nah, di dalam otot terdapat suatu senyawa yang membuatnya dapat bergerak. Oleh karena itu, otot disebut sebagai alat gerak aktif. Jika otot yang menempel pada tulang bergerak, maka tulang tersebut akan bergerak juga. Nah, jadi perlu diingat kalau tulang adalah alat gerak pasif, sementara alat yang bisa menggerakkan tulang yaitu disebut otot, ya. Nah, berikut fungsi dari tulang. Apa saja? Yang pertama, sebagai tempat melekatnya otot. Yang kedua, melindungi organ dalam manusia, seperti ada jantung, paru-paru, ya. Bisa dilindungi oleh tulang. Kemudian sebagai pembentuk rangka tubuh dan sebagai tempat pembentukan sel darah merah. Itulah fungsi-fungsi dari tulang. Kemudian sekarang fungsi otot atau daging. Apa saja dapat menggerakkan tulang? Tadi sudah Ibu sampaikan bahwa otot adalah sebagai alat gerak aktif sehingga fungsinya dapat menggerakkan tulang. Di mana ada otot yang melekat di tulang, maka tulang tersebut bisa digerakkan, ya. Kemudian mempertahankan postur atau posisi tubuh. Fungsi otot, ya. Kemudian ada mengatur saluran dalam sistem tubuh. Dan sebagai pengatur suhu tubuh. Nah, itu tadi fungsi tulang dan otot. Sekarang kita akan mempelajari tentang organ gerak pada hewan. Nah, yang pertama ada hewan yang tergolong hewan vertebrata atau disebut hewan yang bertulang belakang. Seperti namanya, hewan bertulang belakang, maka hewan tersebut memiliki tulang belakang. Nah, berikut akan Ibu berikan beberapa contohnya hewan-hewan yang termasuk atau tergolong hewan vertebrata atau bertulang belakang. Yang pertama ada sapi atau disebut hewan mamalia. Mamalia ini berarti hewan yang dapat menyusui, ya. Sapi bergerak menggunakan 4 kakinya, 2 kaki depan dan 2 kaki belakang. Jadi alat gerak pada sapi adalah kaki. Kemudian yang kedua ada kelinci. Kelinci juga sama sebagai hewan mamalia atau hewan menyusui. Nah, kelinci bergerak menggunakan 2 kaki depan yang pendek dan 2 kaki belakang yang panjang untuk melompat atau berlari. Jadi, kaki pada kelinci antara depan dan belakang agak berbeda. Kalau depan lebih pendek, sementara yang belakang lebih panjang. Fungsinya untuk melompat dan berlari. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar ada organ-organ atau tulang yang berfungsi untuk sebagai organ gerak kelinci. Di sini ada tulang kaki depan, kaki belakang, tulang pundak, tulang ekor, panggul, kemudian pangkal paha, ruas tulang belakang, ya, radius, ulna, humerus, tulang leher, dan tengkorak. Nah, ini adalah bagian-bagian dari organ gerak pada kelinci.
Lanjut, contoh yang ketiga ada katak atau hewan amfibi. Nah, katak disebut amfibi karena dapat hidup di dua alam, ya, di darat maupun di air. Nah, katak bergerak dengan dua kaki depan dan dua kaki belakang yang lebih panjang. Hampir sama dengan kelinci ya, fungsinya untuk melompat. Sendi di kaki memudahkannya untuk bisa melompat, seperti itu ya. Kemudian contoh berikutnya, ada ikan atau Pisces. Nah, ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip dan ekornya, serta bernafas menggunakan insang. Nah, dengan ada sirip dan ekor, ikan ini bisa berenang di air, bisa berbelok ke kanan, ke kiri, kemudian bisa berenang ya. Kemudian yang kelima ada ular atau hewan reptil, hewan melata ya. Nah, ular bergerak secara melata menggunakan tubuhnya yang lentur karena tersusun dari ruas-ruas tulang. Kemudian sekarang kita masuk ke hewan avertebrata atau tidak punya tulang belakang. Ya, seperti namanya, hewan ini yang tergolong sebagai hewan avertebrata berarti dia tidak punya tulang belakang. Kemudian biasanya susunan sarafnya berada di perut, ya, memiliki rangka luar dan otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Jadi biasanya hewan avertebrata adalah hewan-hewan yang berbadan lunak. Ya. Contohnya di sini ada kupu-kupu. Nah, kupu-kupu organ geraknya atau bergerak dengan sayapnya. Menggunakan sayap seperti burung ya. Burung juga menggunakan sayap untuk bisa bergerak. Sayapnya tipis namun menempel dengan kuat ya. Contoh yang kedua ada ubur-ubur. Nah, ubur-ubur bergerak dengan tentakel yang berada di dekat mulut. Tentakel itu seperti kaki yang bisa bergerak-gerak ya. Kemudian ada siput atau moluska. Nah, hewan yang lunak. Siput bergerak dengan otot-otot tubuhnya dan lendir yang memudahkan untuk berjalan. Kalau kalian pernah perhatikan, siput itu bergeraknya menggunakan otot-otot di tubuhnya ya. Dan dia biasanya berlendir karena lendir itu berfungsi untuk memudahkan saat siput berjalan. Nah, berikut ada bagian-bagian organ tubuh pada siput. Kalian bisa perhatikan di sini. Ada lingkaran, ada cangkang, ya. Kemudian garis pertumpuan, kepala, ada mata, tangkai mata, tentakel, mulut, kaki, dan pundak. Ya. Nah, itu tadi beberapa contoh hewan serta organ geraknya, baik itu hewan vertebrata atau bertulang belakang dan hewan avertebrata atau tidak bertulang belakang. Nah, itu tadi materi yang Ibu sampaikan untuk kalian mengenai organ gerak pada manusia dan hewan. Kesimpulannya, bahwa pada dasarnya antara manusia dengan hewan memiliki organ gerak yang hampir sama, yaitu menggunakan tulang dan otot. Untuk tulang disebut sebagai alat gerak pasif karena tidak dapat digerakkan dengan sendiri. Sementara kalau otot adalah alat gerak aktif karena dapat menggerakkan tulang dan terdapat senyawa yang dapat menggerakkannya.
Ya. Kemudian tadi sudah Ibu berikan contoh-contoh hewan yang termasuk hewan bertulang belakang atau disebut vertebrata. Contohnya tadi ada sapi, kelinci, katak, ikan, dan ular. Kemudian tadi ada juga hewan yang tidak bertulang belakang. Contohnya ada kupu-kupu, kemudian ubur-ubur dan siput. Dan masih banyak lagi beberapa contohnya. Intinya yang membedakan adalah bertulang belakang dan tidak bertulang belakang. Nah, alat geraknya kalau yang bertulang belakang rata-rata menggunakan kakinya. Sementara hewan yang tidak bertulang belakang, alat geraknya atau organ geraknya menggunakan perutnya. Ya, itu perbedaannya. Ada juga yang menggunakan sayap. Tadi kupu-kupu menggunakan sayapnya untuk bergerak. Nah, biasanya hewan-hewan avertebrata ini hewan yang lunak tubuhnya. Ya, itu kesimpulan yang Ibu bisa sampaikan. Semoga kalian memahaminya ya. Silakan nanti dipelajari kembali. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian penjelasan dari Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dengan baik. Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.